orang yang menyukai keindahan itu adalah menyukai kesenian. Kesenian itu menjadi kebutuhan hidup manusia. Halo, selamat siang. Kembali lagi di Terminal Mendut dengan saya Suko Sastro Gending, dan kita kedatangan Pak Sitras Anjilin dari Gunung Merapi. Beliau ini adalah pemimpin dari Padepokan Cipto Budoyo yang berada di Tutup Ngisor. Nah, Pak Sitras ini saya mendengar memiliki metode soal olah rasa yang mana untuk generasi saat ini sangat dibutuhkan, karena olah rasa ini membebaskan kita dari rutinitas yang monoton, dan ketika kita butuh untuk berpikir bebas itu terhambat karena rutinitas gitu. Nah, saya dengar-dengar meditasinya dinamakan Solah Bowo ya Pak Sitras. Nah, kalau dari Pak Sitras sendiri, sebelum menjelaskan mengenai metode itu, saya pengen tanya-tanya sedikit soal latar belakangnya Pak Sitras. Nah, Pak Sitras itu sebenarnya jadi pemimpin di Padepokan Cipto Budoyo sejak kapan, Pak? Saya menjadi pemimpin Padepokan yang tidak sengaja sebetulnya. Tiba-tiba menjadi pimpinan itu, saya ingat itu tahun 95. 95 ya? 95 itu saya sudah ditugaskan oleh keluarga untuk memimpin Padepokan, untuk ngomong semua yang ada di Padepokan, untuk merawat Padepokan itu. Ditugaskan oleh kakak-kakak saya, karena pada waktu itu pendirinya Padepokan itu bapak saya namanya Yoso Sudarmo, itu sudah meninggal tahun 90. Selama 5 tahun dipimpin oleh kakak saya, lalu dilimpahkan kepada saya, karena di Jawa itu memang biasanya yang paling muda itu yang dikasih pekerjaan yang paling berat. Jadi ya karena saya paling muda, saya sudah tidak bisa perintah ke lebih muda lagi, ya saya harus bertanggung jawab dan memimpin Padepokan itu. Nah, kalau Padepokan Cipto Budoyo sendiri itu sejarahnya seperti apa, Pak? Jadi Padepokan Cipto Budoyo itu didirikan oleh bapak saya pada tahun 1937. 1937 ya. Ya. Saya lahir tahun 60, jadi saya lahir itu Padepokan sudah tua ya, sudah lebih. Jadi saya itu lahir sudah mendengar gamelan, sudah melihat orang menari, sudah melihat orang berproses kesenian. Jadi saya kalau ditanya misalnya kapan Pak Sitras itu mengenal seni, oh ya sejak bayi gitu. Memang sudah lahir di lingkungan seni, lahir di Padepokan itu. Jadi maka itu yang membentuk saya menjadi seni itu bukan hal yang istimewa ya. Seni itu biasa saja, karena saya memang dari dulu itu biasa melihat kesenian, biasa mengikuti proses kesenian, dan biasa bapak saya, kakak saya itu berkesenian. Saya yang menganggap bahwa kesenian itu hal yang biasa saja, seperti kita makan, seperti kita mandi, seperti itu. Dan saya belajar kesenian itu ya tidak terasa, karena memang setiap hari saya di dalamnya itu, seperti itu. Tapi konsepnya dulu bapak saya mendirikan Padepokan itu, sejarahnya itu dulu karena Dusun Tutup Ngisor, Desa Sumber itu di lereng Merapi, yang tempatnya itu adalah, bapak saya merasa bahwa tempat tertinggal itu, tempat yang sulit untuk menerima ilmu pengetahuan dari luar, karena tempatnya di pelosok, di pedalaman, dan orang-orangnya itu jarang keluar. Maka bapak saya mendirikan Padepokan yang medianya adalah seni, untuk daya tarik, untuk magnet, supaya orang-orang dari kota, dari mana saja bisa datang di Dusun Tutup Ngisor, supaya orang-orang Tutup Ngisor juga bisa menyerap ilmu-ilmu ilmu pengetahuan dari luar. Dan itu istilahnya bapak saya mendirikan Padepokan itu mendirikan tempat untuk berkumpul manusia, mengambil media kesenian, karena kesenian dirasa tidak ada sekat-sekatnya. Dari kalangan apapun, dari latar belakang apapun itu, kalau sudah berkesenian itu bisa masuk
seperti itu. Sifatnya lebih inklusif ya Iya, untuk semua iya, masyarakat ya. iya. Dan kalau dari Pak Citra sendiri, menurut Pak Citra untuk generasi saat ini khususnya yang tinggal di perkotaan itu seberapa butuh sih generasi sekarang itu dengan kesenian gitu? Ya, kesenian itu kan ada yang senang, ada yang tidak senang juga. Tapi kalau menurut saya, kesenian itu menjadi kebutuhan hidup manusia. Ya, kalau tidak suka seni pertunjukan, mungkin ya suka seni rupa. Ya, kalau tidak suka seni rupa dan seni pertunjukan, mungkin dia harus memakai arsitektur. Ya, karena di dalam kesenian kalau dikelompokkan cuma 3, pertunjukan, seni rupa, dan arsitektur. Ya. Nah, jadi di Padepokan saya juga sering saya lontarkan bahwa kita itu ya bisa menari, bisa pertunjukan, tahu tentang pertunjukan, tapi ya tahu tentang seni rupa, harus tahu tentang arsitektur seperti itu. Ya. Orang-orang itu yang dia tidak merasa bahwa dia orang seni, tapi sebetulnya unsur seni itu tetap ada di dalam benak dia, ada dalam kebiasaan dia, ada dalam kehidupan dia, karena seni itu indah. Orang yang menyukai keindahan itu adalah menyukai kesenian. Berpakaian yang indah seperti Mas Suko itu juga seni. Maka saya kebudayaan itu apa ya, keperadaban seperti itu. Oh iya Pak Citra, ini biar ngobrolnya itu lebih rileks, sambil ngerokok juga boleh, sambil kopi silahkan. Oke. Jadi sebenarnya ya saya juga ini ya termasuk masih golongan generasi milenial ya. Dan kebetulan juga ya saya butuh ini juga dorongan juga untuk memahami lebih banyak lagi tentang aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan, supaya karena namanya hidup itu kan belajar yang nggak ada berhentinya ya. Ya. Jadi saya tadi juga sempat mendengar bahwa ya Pak Citra itu punya metode meditasi ya. Nah, metode meditasinya itu dinamakan apa sih Pak? Dan seperti apa prosesnya? Iya. Sebetulnya saya senang dengan hal meditasi seperti itu, mencari ketenangan. Karena orang itu juga harus ada ketenangan dalam hidupnya. Dan itu dinamakan, kalau dari guru saya kan Joget Amerta atau Solah Bowo. Tapi memang dipesan untuk saya harus berpikir menciptakan sendiri. Ya karena yang saya dapat dari guru saya Pak Prapto itu adalah kebebasan gerak, kebebasan berpikir, kebebasan perasaan, merasakan itu. Jadi saya beri istilah kebebasan gerak dan meditasi dalam gerak, karena geraknya itu sangat meditatif seperti itu. Nah, jadi ini berbeda dengan konsep meditasi pada umumnya, yang mana biasanya meditasi itu kan dilakukan dengan berdiam diri, merenung ya Pak ya. Nah, sedangkan metode meditasi dari Pak Citra ini dengan olah rasa melalui gerakan ya Pak. Jadi kalau untuk apa ya, mungkin kalau untuk anak-anak milenial gitu kan mungkin sekarang gini ya, mulai pada bosan ya sama rutinitas, itu mudah sekali bosan gitu. Nah, menurut Pak Citra sendiri untuk generasi sekarang itu Solah Bowo itu relevan nggak untuk dilakukan sama orang-orang sekarang? Kalau saya rasa sangat relevan. Sangat relevan ya. Karena dengan meditasi dalam gerak mencari ketenangan itu melepas kepenatan. Di dalam milenial ini mungkin anak-anak lebih banyak unsur-unsur yang menjadikan penat. Karena sibuk apa itu kan, di dalam meditasi gerak itu kan sekaligus melepas kepenatan, melepas rasa-rasa, perasaan yang tidak enak dilepaskan. Karena di situ kalau yang sudah terbiasa itu merasakan keindahan dan ketenangan dalam hidupnya.
kayak meletakkan beban ya. Berarti ini ya kalau untuk anak zaman sekarang istilahnya tuh healing gitu. Iya. Ya, jadi biasanya nyari tempat itu misalnya ngafe, ngopi, tapi cari tempat yang banyak pohonannya, dan jadi mungkin terstimulasi gitu ya. Iya, seperti itu sebetulnya ya, refreshing jiwa juga. Refreshing ya, jiwa, ya. Jadi piknik juga itu. Tapi pikniknya bukan mencari tempat yang bagus ya, tapi piknik dalam jiwanya. Piknik dari kita itu kesehariannya apa, itu mencoba kita keluar dari keseharian yang dilakukan itu. Kita merasa masuk di dalam ketenangan, masuk di dalam keheningan, dan bukan mengheningkan cipta, tapi menciptakan keheningan. Jadi keheningan itu diciptakan sendiri, walaupun kita mungkin melakukan itu di dalam keramaian, seperti di sini kan dalam keramaian, walaupun tidak banyak orang, tapi banyak benda-benda yang membuat suasana itu ramai. Itu mencoba kita hening dalam keramaian itu, misalnya seperti itu. Untuk anak-anak muda juga, kalau misalnya pengen nyari meditasi, yang penasaran juga untuk meditasi Sholah Bowo itu dari Bapak Citras, bisa langsung ketemu Bapak dengan ke tutup misor langsung di Padepokan Cipto Budoyo. Nah, itu untuk sekarang ini peminatnya anak-anak muda juga banyak ya Pak ya? Ya masih kurang ya kalau anak-anak muda. Ada juga tapi tidak banyak. Jadi apalagi orang-orang pertunjukan. Kebanyakan dari kalangan apa Pak? Kalau misalnya kalangan orang-orang yang memang mencari ketenangan. Jadi kalau orang-orang pertunjukan itu, karena ini ada konsepnya adalah latihan. Semua itu latihan. Jadi kita itu tidak langsung bisa melepas kepenatan. Itu ya proses latihan. Karena adanya latihan terus, tidak ada istilah pertunjukan. Maka orang-orang pertunjukan tidak suka karena dia terbiasa berproses berlatih itu untuk pertunjukan tanggal berapa, ada harapannya ke sana. Tapi ini kan nggak ada. Kita melatih dirinya ya, harapannya itu supaya mudah kita mendapatkan ketenangan itu dengan cepat. Karena kita kalau sudah terbiasa melakukan, akan cepat kita masuk ke keheningan itu. Tapi kalau jarang melakukan, ya sulit berprosesnya. Jiwa kita masuk dalam suasana yang tenang, yang dibuat sendiri itu, bukan tenang yang memang suasananya tenang. Jadi kalau untuk prosesnya, mungkin per individu itu memang ya punya proses masing-masing. Iya. Itu yang mungkin memang ya pendekatannya per orang beda. Iya, iya. Ini tadi yang ikut tadi ada orang seni, orang kesenian. Ada orang yang dia dosen psikologi. Ada juga yang dosen sastra Inggris. Ada orang yang dari kalangan-kalangan yang seperti kerohanian, seperti itu. Yang suka orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang penari misalnya itu tidak banyak yang suka. Mungkin dia sudah mendapatkan bahwa ketenangan itu di dalam menari itu sudah mendapatkan, mungkin ya. Iya. Tapi orang-orang yang biasa bekerja di kantor, orang-orang bekerja di kampus, itu malah banyak yang suka. Dan orang-orang yoga apalagi. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan mahasiswa, itu kan udah tugasnya banyak, ditambah lagi kan sambil kuliah juga mungkin butuh juga cari kerjaan juga sampingan, gitu kan. Jadi ya pikirannya kan di situ kan mungkin terpecah-pecah gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk komunikasi dengan diri sendiri, nggak ada waktu untuk istilahnya introspeksi atau memandang ke dalam gitu. Jadi ya mungkin memang untuk anak-anak muda khususnya ya yang kesibukannya
sangat padat, itu malah sangat disarankan ya Pak? Iya, sangat. Kalau supaya ada keseimbangan itu tadi, ada ketenangan juga. Kalau sudah tenang itu ya dia mau kerja ya enak, mau apa, melakukan apa enak karena tenang. Tapi kalau tidak tenang kan bagaimana untuk mengerjakan sesuatu itu kalau tidak tenang. Apalagi juga ini ya Pak ya, maksudnya sekarang ini kan namanya media sosial itu kan gencar sekali ya. Iya. Dan informasi itu masuk terus ya. Iya. Yang artinya itu kan ya kita stimulannya terlalu banyak malahan iya. gitu ya. Stimulannya terlalu sibuk otaknya untuk mikir ya skema apa yang pengen mereka jalanin atau segala macamnya itu mungkin bisa disarankan untuk yang sedang menjalani kesibukan yang terlalu membuat otak terlalu penat, itu bisa mampir-mampir lah. Coba jalani meditasi di tutup nisor bareng sama Pak Citras. Nah, kira-kira untuk segmen ini segitu aja ya. Iya. Jadi untuk yang mau coba silahkan monggo mampir-mampir, karena apalagi di desa itu semua dianggap seperti keluarga ya. Nah, segitu aja dari kita di Terminal Mendut. Saya Suko Sastro Gending undur diri.